Sejak tahun 2002, hiruk pikuk alih bentuk STAIN ke IAIN menjadi UIN mewarnai perjalanan PT KIN di Indonesia. Alih bentuk menjadi UIN sejatinya lebih merupakan proyek keilmuan ketimbang proyek kelembagaan. Proyek keilmuan dimaksud adalah proyek keilmuan integratif dengan berbagai modelnya. Dalam tata filosofis, model keilmuan integratif yang dikembangkan oleh UIN di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda. Turunan dari model integrasi ilmu yang dikembangkan masing-masing UIN berdampak ada tataran teknis baik pada aspek kelembagaan, kurikulum maupun tradisi akademiknya. Filsafat dipandang berasal dari bahasa Inggris philo dan sophos. Philo berarti cinta dan sophos berarti ilmu atau hikmah. Sedangkan definisi filsafat secara terminologi menurut Plato bahwa filsafat itu tidaklah lain daripada pengetahuan tentang segala yang ada. Menurut Aristoteles bahwa filsafat itu menyelidiki sebab dan asas segala benda. Menurut Marcus Tullius Cicero merumuskan filsafat itu adalah pengetahuan tentang sesuatu yang maha agung dan usaha-usaha mencapai yang tersebut. Menurut Harun Nasution dalam Ali Anwar dan Tono TP, filsafat dipandang sebagai cara berpikir menurut tata tertib atau logika dengan bebas atau tak terikat tradisi, dogma atau agama dengan sedalam-dalamnya sehingga sampai ke dasar persoalan. Selanjutnya, W. Posporojo, filsafat dipandang sebagai cara untuk mempelajari fakta pengalaman yang konkret atau real, tetapi tidak berhenti pada penguraian tanpa penelitian. Selanjutnya, sebagaimana keadaan filsafat dipandang sebagai suatu aktivitas manusia yang pusatnya adalah akal pikiran manusia untuk menemukan kearifan dalam hidupnya. Al-Farabi mengatakan, sebagaimana dalam kutipan penulis mengatakan, filsafat adalah mengetahui semua yang wujud atau ada karena ia wujud atau al-ilm bil al-mawjudat bimahiyya mawjudat. Selanjutnya, filsafat disebut sebagai suatu cara untuk merefleksikan pemikiran manusia serta menanggapi pemikiran. Filsafat memiliki pengertian adalah analisis logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep. Filsafat akan terus mempertanyakan realitas-realitas yang tertangkap baik secara empirik maupun non-empirik. Dari sini, wajar manakala filsafat akan dianggap sulit bagi sebagian mahasiswa. Hal itu dikarenakan upaya filsafat untuk terus mengejar apa yang menjadi pertanyaannya guna untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Filsafat yang sebagian orang dianggapkan sebuah bidang kajian yang dapat menyesatkan, dan mungkin banyak yang dianggap sesat ketika mempelajari filsafat. Di sini perlu dijelaskan bahwa filsafat bukanlah bidang studi yang menyesatkan, akan tetapi kebutuhan dalam memahami filsafat dan rasa egosentris dari seorang yang belajar filsafat itu kemudian menjadikan logika berpikirannya menjadi kecil. Akan tetapi, ketika sudah menjadi berbeda dengan orang lain, sudah menganggap cara berpikirnya itu sudah berpikir secara filosofis. Dengan demikian, diharapkan mahasiswa yang baru dengan mengenal filsafat akan lebih mudah memahami apa dan bagaimana filsafat itu.
Objek kajian filsafat. Belajar filsafat diperlukan keseriusan, ketekunan, dan kedalaman berpikir. Hal ini disebabkan oleh adanya kekhususan dalam memahami dan mempelajari filsafat. Dalam konteksnya, daya jangkau akal telah memungkinkan munculnya banyak ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan pada hakikatnya adalah sama-sama mencari kebenaran. Lalu tentu dibutuhkan sebuah pemahaman tentang apa yang membedakan dari ilmu lainnya. Apakah yang menentukan macam ilmu itu? Sebagaimana projektifnya dikatakan bahwa ilmu itu mengajar kebenaran. Jadi artinya mencoba-coba mencari persesuaian antara pengetahuan dengan objeknya. Ilmu adalah disiplin yang mempunyai objek yang menjadi lapangan penyelidikannya. Filsafat memiliki tujuan untuk menentukan kebenaran yang sebenarnya. Dan jika kebenaran yang sebenarnya itu disusun secara sistematis, jadilah ia sistematika filsafat. Sistematika filsafat itu biasanya terbagi atas 3 cabang besar, yaitu hakikat, teori pengetahuan, dan teori nilai. Isi filsafat ditentukan oleh objek apa yang dipikirkan, sedangkan objek yang dipikirkan oleh filsuf ialah segala yang ada dan yang mungkin ada. Dan ini yang menjadikan penyelidikan filsafat sangatlah luas. Untuk lebih jelasnya, bahwa objek yang diselidiki filsafat disebut dengan objek material. Pandangan relativisme kaum sofis mengatakan bahwa tidak ada pengenalan pun yang bersifat absolut atau objektif. Akibat dari paham yang demikian, maka ukuran kebenaran menjadi relatif dan subjektif. Maka dari itu, sangat tidak mungkin kemunculan Sokrates dipisahkan dari kehadiran kaum sofis. Sokrates adalah orang yang juga menguasai seni berargumentasi seperti kaum sofis. Ia mempertanyakan pandangan-pandangan tradisional mengenai moralitas. Sokrates tampil sebagai upaya untuk memberikan sebuah jawaban atas pandangan kaum sofis. Dalam kaitannya dengan kaum sofis, sebenarnya kalau kita melihatnya secara sepintas antara Sokrates dengan kaum sofis tidak memiliki banyak perbedaan. Sama dengan kaum sofis, Sokrates memulai filsafatnya dengan bertolak dari pengalaman sehari-hari. Menurut Sokrates, di dunia ini ada kebenaran yang bersifat objektif, di mana kebenaran itu tidak bergantung pada saya atau kita. Dan untuk membuktikan adanya kebenaran yang objektif, Sokrates menggunakan metode tertentu. Metode tersebut kita kenal dengan metode dialektika, dari kata kerja Yunani yang berarti bercakapan atau berdialog. Metode Sokrates ini dikatakan sebagai metode dialektika karena memiliki peranan penting di dalamnya. Di dalam metode itu terdapat 2 penemuan. Kedua-duanya menyangkut berkenaan dengan dasar pengetahuan. Yang pertama, ia menemukan induksi, dan yang kedua, ia menemukan definisi. Dengan definisi, Sokrates dapat membuktikan kepada kaum sofis bahwa pengetahuan yang umum ada, yaitu definisi itu. Dalam hal ini, kaum sofis tidak seluruhnya benar. Yang benar ialah sebagian pengetahuan bersifat umum dan bersifat khusus. Segala sesuatu tertentu dalam kaitannya dengan hidup manusia. Dengan demikian, filsafat dapat diartikan sebagai kegiatan berpikir dengan mengedepankan pemikiran secara rasional, radikal, universal, konseptual, sistematis, dan bebas. Objek kajian filsafat. Belajar filsafat diperlukan keseriusan, ketekunan, dan kedalaman berpikir. Maka konteksnya, daya jangkau akal telah memungkinkan munculnya banyak ilmu pengetahuan. Karakteristik pemikiran filsafat: berpikir secara filsafat tidak serta-merta hanya sekedar berpikir sebagaimana berpikirnya kebanyakan orang. Secara umum, dapat dikatakan bahwa berpikir filsafat adalah berpikir yang pertama, yaitu radikal, berasal dari kata radix, yang berarti akar. Dalam hal ini, kata radikal di sini memiliki pemahaman bahwa filsafat adalah sebuah berpikir sampai pada hakikat atau sampai pada akarnya.
sehingga mendapatkan substansi yang dipikirkan. Yang kedua, universal. Dalam hal ini, filsafat harus menyangkut seluruh pengalaman manusia. Yang ketiga, menyeluruh atau komprehensif. Filsafat berbeda dengan ilmu dalam memandang objeknya. Dalam hal ini, filsafat memandang objek. Yang keempat yaitu metode skolastik. Metode ini dipergunakan oleh Aristoteles dan Thomas Aquinas pada abad pertengahan. Metode ini pada prinsipnya bersifat sintesis deduktif. Yang kelima yaitu metode matematis. Metode ini dipergunakan oleh Descartes dan pengikutnya. Metode ini dimulai dengan analisa terhadap hal-hal yang kompleks. Dicapai intuisi akan hakikat KDN berbeda dari yang lain. Dari hakikat-hakikat itu dideduksikan secara matematis segala pengertian lainnya. Yang keenam yaitu metode empiris. Metode ini dipergunakan oleh Thomas Hobbes, John Locke, Berkeley, dan Hume. Metode ini berpijak pada sikap bahwa hanya pengalamanlah yang dapat menyajikan pengertian yang benar. Maka semua pengertian atau ide-ide secara garis besar metode ini menekankan pada pengalaman sebagai sumber utama kebenaran. Yang ketujuh yaitu metode transendental. Metode ini dipergunakan oleh Immanuel Kant. Metode ini yang merupakan analisis kriteriologis yang berpangkal pada pengertian objektif. Yang ke-8 yaitu metode dialektis. Metode ini dipergunakan oleh Hegel dan Karl Marx. Pada prinsipnya metode ini pada dasarnya mengikuti dinamika pikiran atau alam sendiri. Menurut triadik tesis antitesis dicapai hakikat kenyataan. C. Aristoteles. Aristoteles dilahirkan di Stegria, Yunani Utara. Anak seorang dokter pribadi Raja Makedonia. Dan ketika berumur 18 tahun, ia dikirim ke Athena untuk belajar pada Plato. Ia belajar pada Plato selama 20 tahun. Ketika Plato meninggal dunia, Aristoteles mendirikan sekolah di Assos, Asia Kecil. Aristoteles memiliki kecenderungan berpikir saintifik, tampak dari pandangan-pandangan filsafatnya yang sistematis dan banyak menggunakan metode empiris. Dan pandangan filsafatnya lebih mengarah kepada hal-hal konkret. Dia juga pernah menjadi guru dari seorang jenderal terkenal yaitu Alexander Agung. Aristoteles memiliki karya luar biasa adalah filsafat etika, negara, logika, dan metafisika. Logika Aristoteles dikenal sebagai logika tradisional dan sebagai pengantar pada logika modern. Logika tradisional di sini disebut dengan logika formal, sedangkan bagi kaum santri dikenal dengan sebutan ilmu muntahin. Aristoteles walaupun menjadi murid Plato, namun dalam beberapa hal ia tidak sependapat dengan pandangan Plato. Berbeda dengan Plato tentang persoalan kontradiktif antara tetap dan menjadi. Aristoteles menerima yang berubah dan menjadi yang bermacam-macam bentuknya. Yang semua itu berada di dunia pengalaman sebagai realitas yang sesungguhnya. Itulah sebabnya filsafat Aristoteles disebut sebagai realisme. Pandangan Plato bagi Aristoteles merupakan filosofi tentang adanya yang ada dan adanya yang tidak ada. Aristoteles melengkapinya dengan bahwa manusia berpotensi mengembangkan ide dan pengembangannya tersebut dipengaruhi oleh penglihatan, pengalaman, dan pengertian-pengertian sehingga ide dan realitas segala yang ada menyatu dalam suatu terminologi filosofis. Di sini sebenarnya Plato mempelajari kebenaran yang ada sebagai suatu keseluruhan dan yang dipelajarinya adalah dunia yang tidak kelihatan, ini dunia ide, sedangkan Aristoteles membagi adanya itu dalam berbagai lingkungan seperti fisika, biologi, etika, politik, dan psikologi. Di sini Aristoteles mempelajari sesuatu kenyataan yang tampak. Pandangan Aristoteles sangat luas dalam bidang filsafat, maka dari itu ia juga memberikan suatu pandangan tentang konsep Tuhan. Aristoteles adalah orang yang percaya terhadap adanya Tuhan. Baginya bukti adanya Tuhan ialah bahwa Tuhan adalah penyebab utama adanya gerak atau a first cause of motion. Sedangkan pandangan mengenai etika, Aristoteles mengatakan bahwa etika adalah sarana untuk mencapai kebahagiaan dan sebagai barang tertinggi dalam kehidupan. Dalam proses pembelajaran, kualitas atau mutu menjadi suatu hal yang tak mutlak yang ada.
Oleh karenanya, dalam perkembangannya banyak model yang ditawarkan oleh beberapa pakar pendidikan. Salah satunya adalah integrasi sains dan agama dalam proses pembelajaran. Pembelajaran pendidikan agama Islam harus mampu mengubah sesuatu yang masih bersifat kognitif menjadi makna dan nilai, serta harus diinternalisasikan dalam diri peserta didik. Sains dan agama dalam perspektif Islam yaitu memiliki dasar metafisik yang sama, dengan tujuan pengetahuan yang diwahyukan maupun diupayakan adalah mengungkapkan ayat-ayat Tuhan. Motivasi di balik pencarian kealaman matematis upaya mengetahui ayat-ayat Tuhan di alam semesta. Dengan integrasi pendidikan agama Islam dengan sains dan teknologi, diharapkan pembelajaran yang dilaksanakan menjadi lebih bermakna dan mudah dipahami, sehingga tujuan pendidikan agama Islam dalam mengarahkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati hingga mengimani, bertakwa dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utamanya, yaitu kitab suci Al-Quran dan hadis. Melalui kegiatan pembimbingan, pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman dapat terlaksanakan. Selanjutnya, gagasan tentang penyatuan agama dan sains atau tentang gagasan pengembangan sains yang berbasis agama. Sudah sampai pada upaya membangunnya berdasarkan bangunan keilmuan dalam bentuk paradigma ilmiah atau scientific paradigm. Wacana ikut memperkaya kajian. Integrasi Islam dan sains dalam pengembangan kurikulum di UIN atau evaluasi dalam sains dan di UIN dalam kurikulum dan proses pembelajaran. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis refleksi sosial di tengah pandemi dalam novel Kisah-Kisah Kecil dan Ganjil, Malam 1001 Pandemi, karya Agus Nur. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif, yaitu penjabaran dari data yang berupa angka. Dalam penelitian ini dimanfaatkan teori kritik sosiokultur. Hasil penelitian ini berupa paparan kritik pengarang terhadap kondisi sosial, karya sastra sebagai refleksi sosial di mana pada masa COVID-19, dan karya sastra sebagai kataris bagi pembaca. Karya sastra memiliki peran sebagai kataristis, yaitu tempat melampiaskan emosi yang tertambat akibat kebiasaan. Novel disebut juga mengkritik realitas sosial sekaligus melakukan upaya refleksi. Pola pengembangan riset UIN Malang. Satu di antara tugas perguruan tinggi atau melakukan penelitian yang mengakibatkan tidak terdengar lagi sesuatu yang baru, maka berarti institusi itu sudah berhenti menjadi perguruan tinggi. Dengan adanya hal baru itu, DPT membuat mahasiswa menjadi semakin betah di kampus. Jika ada sementara mahasiswa yang bosan berada di kampus dan berdiri pada kegiatan lainnya, dan penelitian di kampus belum berhasil dilakukan.